Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh-solehah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merasa persoalan hidupnya semakin rumit, berbagai macam masalah menimpa, sampai bukan hanya melelahkan fisik tapi juga melelahkan mental. Perlu saya nasihatkan kepada diri saya pribadi utamanya, dan juga kepada kawan-kawan sekalian, bahwa setiap masalah yang menimpa itu pasti terukur. Kita pasti bisa menjalaninya dan kita pasti bisa mampu melaluinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin memberikan sebuah ujian di dunia ini melebihi batas dari kemampuan hambanya. La yuqallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat ke-286. Dan memang hidup itu berbanding lurus dengan sebuah permasalahan. Kita bangun tidur saja sudah mulai ada masalah. Bangun atau tidak, lanjut tidur atau tidak. Ada pertarungan suasana batin di dalam diri kita, apakah untuk memutuskan bangun tidur atau memang lebih memilih larut dalam tidur yang panjang. Jadi ini sebuah pesan psikologi Quran yang sangat luar biasa. Tanamkan dalam hati kita bahwa apapun masalah yang menimpa, tentunya kita bisa menjalaninya, dan itu akan terukur sesuai dengan batas kemampuan kita. Allah Maha tahu bagaimana daya tahan tubuh kita, olah pikir akal kita, kemampuan bicara kita, kondisi fisik kita jauh melebihi dari apa yang kita kenal dalam diri kita. Setidaknya setiap permasalahan itu menjadi latihan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan bersabar maka akan meningkatkan derajat dari kita, bukan hanya derajat keimanan kita, tapi juga sikap mental kita, latihan kita, kondisi fisik kita juga akan lebih terasah dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi jangan bersedih terhadap masalah yang menimpa, karena tentunya itu pasti sudah terukur dan kita pasti bisa mampu menjalaninya. Namun ada baiknya kita berintrospeksi diri. Mengapa masalah ini dihadirkan? Bukan hanya sebatas latihan kesabaran, tapi juga menjadi sebuah renungan bagi kita bersama. Hikmah apa yang kita dapatkan dari masalah ini? Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, itu pasti akan kembali kepada kita. Dan sekecil apapun perbuatan yang jahat yang kita lakukan, itu pasti juga akan kembali kepada kita. Salah satu rumus persoalan hidup yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Jadikanlah takwa itu sebagai wasilah, media, solusi, jalan untuk menuntaskan segala persoalan hidup kita. Ketakwaan adalah sebuah wasilah, sebuah media untuk mengentaskan segala persoalan hidup maupun permasalahan hidup kita. Wabtagu ilaihi wasilah. Karena dengan tingkat ketakwaan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik yang bisa kita jalankan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa pasti akan ada jalan keluar dan akan muncul rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.
Takwa setidaknya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Hakikat takwa bisa kita temukan dalam surah Al-Baqarah, di awal-awal permulaan Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang percaya kepada yang maha gaib yaitu Allah, meningkatkan keimanan dulu. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mendapatkan sebagian rezekinya. Karena itu ketika kita meningkatkan takwa, ketika kita mentadaburi Al-Quran sebagai wujud media untuk meningkatkan ketakwaan, maka kita akan memperoleh ketentraman hati yang luar biasa. Meskipun barangkali masalah masih menimpa, tapi cenderung kita bisa menjalaninya dengan tenang. Jadi ini merupakan sebuah pesan bagi diri saya pribadi dan juga buat teman-teman sekalian, bahwa mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.